Halo, assalamualaikum, selamat pagi saudaraku, selamat datang di channel Dunia Ikan. Pagi hari ini kita akan membuat konten budidaya ikan mas di kolam air deras di daerah Bogor. Bagaimana teknis pemeliharaan ikan mas ini, kita akan coba diskusi dan tanya-tanya pada petani yang ada di sini. Ayo kita kenalan dengan mereka. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Asep, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Kenalin nih sama petani ikan di seluruh Indonesia. Salaman dulu. Pak Asep, nama lengkapnya siapa? Asep Purnawandri. Asep Purnawandri ya. Ya. Pak Asep, ini lokasi kolamnya ada di mana sih? Di Cisunar, Wates. Wates ya. Ya. Dari Bogor berapa kilo kira-kira ya, Mas? Pak Asep? Ya paling sekitar 45 kiloan ya. 45 kilo ya? Dari Oh, iya. Cikampek ini. Ini pagi hari ini ada jadwal ngasih makan Pak Asep ya? Ya, masih makan ya. Ini ikan udah umur berapa tahun ini Pak Asep? Ini udah lumayan lama, Pak. Kira-kira ada Sekitar 7, 8, 9 bulanan ini. 9 bulan ya. Dari bibit Ya. ukuran berapa tuh Mas Asep? Dari ukuran bibit sekitar 80 per kilo 80 ekornya. 80 ekor ya. Mm. Tapi udah pernah dipindah dari bibit 80 ekor itu? Belum. Belum, dari sini tuh. Ya. Nah, sekarang udah berat berapa nih kira-kira? Ini ukuran 8-9 on, 1 kilo sampai banci 1,5, 1,8, 2 kilo. 2 kilo ya. Ya. Kira-kira ada berapa banyak nih sekolah nih Pak Asep? Kalau jumlah bijian kurang tahu ya. Kiloannya Ya. kira-kira? Kalau kiloannya paling sekitar 2 atau 3 tonan lah. 3 tonan. Udah gede itu ya. Ya. Jadi paling gede yang 2 kilo ada di sini kali ya? 2 kilo ada. Ada ya. Biasanya ikan besar begini ini dijualnya kemana Mas Asep? Ini dijualnya di Jakarta, cuman ini kan di tampung di berokannya Sendiri ya? bos sendiri. Oh, jadi untuk kebutuhan pasar sendiri ya? Ya. Lah, ngasih makannya berapa kali sehari Pak Asep? Biasanya kalau ngasih makan kadang-kadang sehari 3 kali, Sehari tapi 3 kali? ya rata-rata 2 kali gitu. Rata 2 kali ya? Ya tergantung lihat dari situasi air. Jam berapa aja aja? Ya kalau memang airnya deras banget itu bisa dikasih makan 2 atau sampai 3 kali gitu. Oh. Jadi situasi air itu yang menentukan apa, jernih atau enggak gitu? Iya, yang satu emang itu harus jernihnya dulu. Kalau yang kedua airnya deras bagus lah, intinya bisa dikasih makan 2 atau 3 kali. Kalau airnya kecil walaupun bening itu makanya paling dikasih 2 kali. 2 kali. Kalau 2 kali itu jam berapa aja Pak Asep? Jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Atau nanti sore sekitar jam 3 atau jam 4. Oh gitu. Ya. Jam 3 sampai jam 4 ya. Nah, kalau Pak Asep merawat kolam air deras ini udah berapa lama Pak Asep? Udah lumayan lama Pak, udah mau mulai 4 tahun berjalan sama ini. 4 tahun ya? Iya. Nah, kira-kira selama 4 tahun itu apa sih kendalanya Pak Asep kalau orang usaha budidaya ikan mas kayak gitu? Ya kalau masalah kendalanya banyak Pak. Iya apa? Tapi ya alhamdulillah kalau kejadian-kejadian hal-hal yang negatif sih enggak juga. Paling yang lebih jelas kendalanya kalau musim hujan, air yang diutamakan adalah sampah gitu Pak. Oh jadi kalau musim hujan sampah harus hati-hati? Harus hati-hati. Karena bisa apa? Nyumbat? Bisa banjir, mempet, yang ada mempet, banjir juga gitu. Jadi kalau mempet airnya kan ikannya takutnya mabok gitu ya. Mabok mati ya karena kurang oksigen gitu ya? Ya karena kurang oksigen. Apalagi airnya keruh gitu ya. Oh. Biasanya kalau air keruh itu penyebabnya apa ya Pak Asep? Ya mungkin lumpur-lumpurnya itu kan ngalirnya
gimana ya? Apalagi airnya kalau mengpat, lumpur itu gak bisa jalan. Oh gitu. Jadi lumpur itu dari sungai? Ya dari sungai. Khususnya kalau lagi hujan tuh gimana tuh? Ya kalau lagi hujan. Kalau nggak hujan biasanya nggak akan keruh? Ya kalau seperti inilah, kalau misalkan nggak hujan seperti ini bening. Ini bening gitu. ya? Oh kalau bening nih ikannya jadi nafsu gitu ya? Jadi nafsu, terus baguslah dikasih makannya. Bagus dikasih makan ya. Lah terus nakar pakannya gimana tuh? Kira-kira dia kenyang atau gimana? Berapa persen? Ini gitu? Kalau ngasih makannya ini tergantung, kalau misalkan ya udah kenyang ya udah gitu. Nah, tanda-tanda ikan kenyang bagaimana tuh? Udah, kalau misalkan udah kenyang mungkin ikannya turun. Oh turun, jadi dia tidak mau naik? Nah, tidak mau naik. Ini udah kenyang belum kayak gini nih? Ini belum, Pak. Oh, belum? Iya, belum. Oh, karena dia masih naik? Iya. Oh. Jadi sekarang pakai pakan tenggelam, sebenarnya kelebihan pakan tenggelam apa tuh, Pak Asep? Ini tenggelam? Iya. Iya. Ya, kelebihannya apa dibanding pakan apung? Kalau ikan emas ini, kalau dikasih tenggelam, kelebihannya ya memang satu cepat, yang kedua pakannya nggak hambur gitu Pak, nggak boros gitu. Kalau apung kan ngambang gitu Pak ya, adanya di atas, kadang-kadang yang belum dimakan pun juga si pakan itu udah ngalir kemana-mana gitu Pak. Oh gitu. Nah kalau pakan tenggelam, kalau misalkan dia masuk ke dalam air itu dimakan sama ikannya? Ya mungkin itu dimakan, karena kalau misalkan nggak keburu kemana-mana gitu, karena ikan ini kan terlalu nyebar. Nyebar, iya. Tapi mungkin apa ada perbedaan bobotnya segala gitu, ada nggak kira-kira? Kalau perbedaan bobotnya mungkin bagus dari tenggelam. Bagus tenggelam ya? Ya. Jadi ini dikasih pakan tenggelam dari sejak kecil atau setelah kira-kira umur berapa bulan? Dari kecil Pak. Dari kecil ya? Dari mulai ditanam sampai gede pakai tenggelam. Iya pakai tenggelam. Oh iya. Jadi ini kolam ukuran berapa sih rata-rata Pak Asep nih? Ini kalau nggak salah lebarnya 3 meter. 3 meter. Panjangnya 9 meter 10 meter gitu. 10 meter ya? Ya. Oh gitu ya. Dalam airnya berapa meter nih Mas Asep? Dalam airnya kurang lebih ini 2 meter. 2 meter ya? Iya. Jadi pernah dipelihara maksimal bisa berapa ton nih kalau kolam ukuran segini Mas Asep? Rata-rata hampir 2 atau 3 ton. 2-3 ton? Nah, itu tergantung dari asal bibitnya gitu. Oh gitu. Jadi kalau untuk produksi sampai 5 ton nggak kuat itu gitu bagaimana? Kuat sih kuat Pak, cuman terlalu kebanyakan. Terlalu kebanyakan. Oh, jadi idealnya 3 ton aja? Dikarenakan ikan terlalu banyak, terus pada waktu ngasih makan pun juga kadang-kadang ada yang kebagian, kadang-kadang enggak gitu. Oh gitu. Karena saking banyaknya? Saking banyaknya karena padat gitu Pak. Oh gitu ya. Ya. Ada kendala misalkan penyakit segitu ada nggak Pak? Penyakit ada. Ada ya? Kadang-kadang ada yang kayak bonce-bonce gitu. Oh gitu. Terus gimana cara ngatasinnya biasanya Pak? Kalau masalah itu saya kurang memahami gitu ya maksudnya. Gitu. Cara pengobatannya kurang memahami. Cuman selama ini bagaimana, pakai PK atau gimana? Cuman biasanya bos sendiri suka bawa gitu. Obatnya ditaburin pakai air sama pakan. Lu habis kalau udah aduk nanti dikasih makan sama ikannya gitu. Coba lihat pakannya Mas Asep. Coba. Oh ini pakan tenggelam ini ya. Yang 3 mili ini ya? Ya 3 mili ini. Ini Sinta apa laju nih? Ini laju. Laju ya? Iya. Udah berapa lama Mas Asep pakai pakan laju nih? Udah lumayan lama juga. Lama ya? 4 tahun ada lebih? Kurang lebih gitu. Setahu saya kan gini. Kadang-kadang kalau lagi kalau lagi gak ada laju, kadang-kadang Sinta. Oh gitu. Dulu-dulu banyak kan Sinta. Kalau sekarang kebetulan nih lagi laju ya. Ini jadi yang pakai laju.
Mas Asep, kalau ini ada petani ikan di seluruh Indonesia ingin usaha budidaya ikan mas seperti ini, kira-kira apa nih pesannya Mas Asep? Apa Pak? Kalau ada petani ikan tuh di Indonesia yang ingin mencoba meniru usaha seperti ini, itu kira-kira pesannya apa yang harus diperhatikan gitu? Apa misalkan airnya harus besar atau gimana tuh? Ya pokoknya harus 50-50 Pak. Gimana maksudnya? Maksudnya ya harus ngurus dari airnya, dari lokasinya. Ya, jadi harus benar-benar tepat ya. Iya. Nah, jadi milih lokasi juga yang sumber airnya harus yang stabil dan besar ya. Yang stabil, yang tetap itu. Ya. Yang paling utama ya pengurusannya ya lah. Oh, pengurusan dan perawatan ya? Ya, perawatan. Karena kan air kan tergantung kitanya. Kalau misalkan air mempet kita didiamin aja ya itulah. Jadi sumber daya manusia nomor 1 lah ya? Iya. Air kalau sumber dayanya nggak mendukung jaga ini ya? Iya. Oh iya. Nah ini kalau ngasih makan sampai berapa lama Mas Asep ini? Berapa jam atau berapa menit? Kadang-kadang dari mulai awal jam 7 kadang-kadang beresnya jam 8 sampai jam 9, kadang-kadang 2 jam. 2 jam ya baru beres ya? Baru beres. Oh gitu. Jadi nanti muter, nanti ke sana lagi gitu? Ya, muter. Muter ya? Oh iya. Nah inilah kolam air deras, jumlahnya berapa petak ya Mas Asep totalnya nih? Ini totalnya ada 30-an ya? Ya, kurang lebih 30. 30 petak nih yang berada di Gunung Bunder Bogor. Terima kasih Mas Asep atas obrolannya ya. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat bagi petani ikan yang menyaksikan siaran YouTube ini. Amin. Bisa menginspirasi dan bisa mengedukasi. Itu saja laporan saya dari Bogor. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dengan video berikutnya.